Di ruang-ruang tempat sajian modern, disiapkan dan disajikan, ada satu benda yang kerap hadir tanpa banyak dipertanyakan. Tabung logam berwarna merah muda yang mencolok. Banyak orang mengenalnya sebagai whipping atau nengs. Ia terlihat biasa, bahkan tampak tak berbahaya. Namun dari tabung inilah krim mengembang tinggi, minuman tampak lebih menarik, dan sebuah proses kimia bekerja dalam diam. Yang jarang disadari, tabung cantik ini menyimpan gas dengan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah alat bantu sah dalam dunia pangan dan medis. Di sisi lain, ketika keluar dari jalurnya, gas yang sama mampu merusak sistem saraf manusia secara perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan yang jelas. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial dipenuhi konten yang menampilkan praktik whipping atau menghirup gas N2O yang dikenal luas sebagai laughing gas. Fenomena ini berubah dari sekadar tren menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan dugaan kematian seorang influencer muda yang sempat viral. Gas yang semula digunakan secara legal sebagai anestesi ringan dan propelan industri pangan, kini bergeser maknanya dari alat menjadi pelarian sesaat. Yang membuatnya berbahaya bukan hanya zatnya, tetapi cara ia dinormalisasi. Efek ringan yang muncul dalam hitungan detik menutupi kerusakan yang terjadi jauh di dalam tubuh. Sensasi melayang disalahartikan sebagai kesenangan, padahal seringkali itu adalah tanda awal otak yang kekurangan oksigen. Fenomena ini tidak lagi bisa dipandang sebagai sekadar pilihan gaya hidup atau tren digital. Ia telah menjelma menjadi persoalan kesehatan masyarakat, sunyi, sistemik, dan perlahan membesar di balik layar media sosial. Di balik dinding baja tabung yang terlihat sederhana, tersimpan gas bernama nitrous oxide atau N2O. Dalam katalog bahan tambahan pangan internasional, zat ini tercatat dengan kode E942. Ia tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa, sebuah karakteristik yang justru membuatnya tampak aman di permukaan. Namun secara kimiawi, N2O bukanlah zat sepele. Ia adalah gas aktif yang dirancang untuk memengaruhi tubuh manusia dan proses industri secara langsung. Karena sifat itulah, penggunaannya dibatasi dan dikendalikan ketat dalam berbagai sektor resmi. Dalam bidang medis 2O, digunakan sebagai agen inhalasi untuk sedasi ringan dan analgesik, serta sebagai pendamping anestesi umum. Pemberiannya selalu disertai oksigen dengan konsentrasi sekitar 30 hingga 50%. Sebuah prosedur wajib untuk mencegah terjadinya hipoksia, kondisi kekurangan oksigen yang dapat berakibat fatal. Dalam industri pangan, gas ini berfungsi sebagai propelan aerosol dan pembentuk busa krim. Disinilah ia berperan menciptakan tekstur yang ringan dan stabil, bekerja dalam sistem tertutup yang dirancang agar gas tidak dihirup secara langsung oleh manusia. Di luar itu, N2O juga digunakan dalam bidang otomotif, dikenal luas sebagai NAS, untuk meningkatkan tenaga pada mesin tertentu melalui proses oksidasi yang sangat terkendali. Fakta pentingnya sederhana. Di setiap bidang tersebut, N2O selalu digunakan dalam sistem tertutup, terukur, dan diawasi. Ketika gas ini dikeluarkan dari konteks itu, dan masuk langsung ke tubuh manusia tanpa kontrol, fungsi kimia yang sama dapat berubah menjadi ancaman biologis. Ketika gas N2O dihirup, ia dengan cepat masuk ke aliran darah dan menembus otak. Di sana, gas ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat, menekan persepsi nyeri, menimbulkan rasa tenang, serta memicu sensasi ringan dan euforia singkat. Efeknya muncul dalam hitungan detik, lalu menghilang seolah tanpa jejak. Namun justru kecepatan inilah yang membuatnya berbahaya. Data resmi tentang penggunaan N2O secara khusus memang terbatas. Di Australia, misalnya, tidak ada pencatatan terpisah yang secara spesifik memonitor konsumsi N2O. Meski demikian, tren penggunaan inhalan, termasuk NANGS, menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 0,4% pada tahun 2001 menjadi 1,7% pada tahun ke-2019. Angka ini mungkin tampak kecil, tetapi mencerminkan pergeseran perilaku yang nyata dan terus berkembang. Gambaran globalnya bahkan lebih mengkhawatirkan. Global Drug Survey 2021 mencantumkan nitrous oxide sebagai zat rekreasional terpopuler X di dunia, berada tepat di bawah nama-nama yang telah lama dikenal sebagai zat berisiko tinggi kanibis, MDMA, kokain, amfetamin, LSD, magic mushrooms, benzodiazepine, opioid receptor, dan ketamin. Posisi ini menunjukkan bahwa N2O bukan lagi fenomena pinggiran, melainkan telah masuk ke arus utama penyalahgunaan zat.
Kesadaran akan risikonya mendorong sejumlah negara mengambil langkah tegas. Inggris atau United Kingdom, Inggris menjadi salah satu negara Eropa dengan pendekatan paling keras. Pemerintah secara resmi mengklasifikasikan N2O sebagai zat terlarang untuk penggunaan non-medis dan non-industri, menyusul meningkatnya kasus gangguan kesehatan dan dampak sosial. Amerika Serikat, di sebagian negara bagian, di tingkat federal, N2O belum dilarang sepenuhnya. Namun, sejumlah negara bagian menerapkan regulasi ketat dan pembatasan distribusi, mencerminkan kekhawatiran yang sama terhadap penyalahgunaan gas ini. Belanda sempat mengizinkan penjualan bebas N2O, namun lonjakan kecelakaan lalu lintas dan gangguan kesehatan yang terkait langsung dengan penggunaannya memaksa pemerintah mengubah kebijakan. Kini, penggunaan rekreasional dilarang, dan N2O hanya boleh digunakan untuk kepentingan medis, riset, dan industri tertentu, termasuk kuliner, dengan izin khusus. Australia, beberapa negara bagian di Australia memberlakukan pembatasan keras. Pemerintah menilai penjualan N2O untuk tujuan hiburan atau rekreasional sebagai pelanggaran hukum, mengingat dampak kesehatannya yang semakin nyata. Prancis memilih jalur preventif. Penjualan N2O kepada masyarakat umum dibatasi secara ketat, khususnya untuk melindungi remaja. Produk berbasis gas ini dilarang dipasarkan secara bebas dan tidak boleh dijual kepada anak di bawah umur. Negara Eropa lainnya selain Inggris, negara-negara seperti Denmark dan Irlandia juga menerapkan kebijakan serupa, menandai kekhawatiran bersama di tingkat regional terhadap bahaya penyalahgunaan N2O. Di Indonesia, nitrous oxide atau N2O tercatat sebagai bahan tambahan pangan yang diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, disingkat BPOM, untuk keperluan tertentu, terutama sebagai propelan dalam produk makanan. Dalam dunia medis, gas yang sama juga digunakan secara terbatas dan terkontrol, selalu di bawah pengawasan tenaga kesehatan dan prosedur keselamatan yang ketat. Namun, status legal ini kerap menimbulkan ilusi keamanan. Izin penggunaan N2O tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi langsung dengan cara dihirup demi efek psikoaktif. Ketika gas ini digunakan di luar konteks pangan dan medis, terutama untuk tujuan rekreasi, penggunaannya jatuh di luar batas legalitas yang ditetapkan. Masalahnya, hingga hari ini, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur penyalahgunaan nitrous oxide sebagai zat rekreasional. Celah hukum ini menciptakan ruang abu-abu yang berbahaya. Produk berbasis N2O dapat beredar relatif bebas, diperjualbelikan secara daring maupun luring, dengan pengawasan yang minim dan tanpa peringatan yang memadai. Di titik inilah risiko mulai bergeser dari persoalan individu menjadi masalah sistemik. Zat yang legal untuk tujuan terbatas berubah menjadi mudah diakses, disalahartikan, dan dinormalisasi, sementara dampak kesehatannya terus mengintai tanpa regulasi yang benar-benar siap mengantisipasinya. Penyalahgunaan nitrous oxide atau N2O tidak menyerang tubuh secara kasar atau instan. Ia bekerja diam-diam, langsung pada sistem vital, dan seringkali baru terasa ketika kerusakan sudah terjadi. Otak, saat N2O dihirup, gas ini dengan cepat mengganggu kerja sistem saraf pusat. Dampaknya meliputi disorientasi, kebingungan, gangguan daya ingat, hingga hilang kesadaran sementara amnesia. Pada sebagian pengguna, muncul depresi, halusinasi, dan paranoia. Yang paling berbahaya, N2O menghambat fungsi vitamin B12 di dalam tubuh. Akibatnya, tubuh tidak mampu mempertahankan kesehatan otak dan sumsum tulang belakang. Kerusakan ini tidak dapat dicegah hanya dengan mengonsumsi suplemen B12, karena masalahnya bukan kekurangan asupan, melainkan ketidakmampuan tubuh memanfaatkannya. Sensasi yang sering disebut sebagai N-fly atau melayang bukanlah tanda relaksasi. Itu adalah sinyal darurat, jeritan sel-sel otak yang sedang mengalami hipoksia, kekurangan suplai oksigen. Jika kondisi ini terus berulang, risikonya meningkat tajam, pingsan mendadak, gangguan irama jantung, hingga kematian. Mulut, hidung, tenggorokan, dan bibir. Nitrous oxide yang dilepaskan langsung ke mulut atau hidung keluar dalam suhu sangat rendah. Paparan langsung dapat menyebabkan pembekuan jaringan, melumpuhkan saluran pernapasan bagian atas,
dan memicu sesak napas akut. Kerusakan ini dapat terjadi hanya dalam hitungan detik, seringkali tanpa peringatan. Paru-paru. Masuknya N2O tanpa campuran oksigen mengganggu pertukaran gas di paru-paru. Akibatnya, tubuh kesulitan bernapas dan mengalami sesak napas berat. Dalam kondisi ekstrem, kekurangan oksigen ini dapat berkembang cepat menjadi kegagalan pernapasan. Jantung, hipoksia yang dipicu oleh N2O juga berdampak langsung pada jantung. Detak jantung dapat menjadi melambat atau tidak teratur, meningkatkan risiko aritmia fatal. Dalam kasus tertentu, kondisi ini berujung pada serangan jantung mendadak, bahkan pada individu muda tanpa riwayat penyakit sebelumnya. Di antara seluruh dampak penyalahgunaan nitrous oxide atau N2O, ada satu bahaya jangka panjang yang paling senyap dan paling kejam: kelumpuhan. Secara kimiawi, N2O bertindak sebagai oksidator kuat yang menginaktivasi vitamin B12 di dalam tubuh. Proses ini tidak terasa, tidak menimbulkan rasa sakit langsung, dan seringkali tidak disadari hingga kerusakan sudah berjalan jauh. Tubuh mungkin masih memiliki B12, tetapi tidak lagi mampu menggunakannya. Vitamin B12 bukan sekadar nutrisi biasa. Ia adalah komponen esensial untuk menjaga selubung mielin, lapisan pelindung yang menyelimuti saraf dan memungkinkan impuls listrik berjalan dengan normal. Tanpa mielin, saraf perlahan kehilangan fungsi dan akhirnya mati. Ketika N2O terus merusak B12, lapisan pelindung saraf mulai runtuh. Saraf tepi mengalami neuropati, sebuah proses degeneratif yang berjalan perlahan namun pasti. Gejalanya seringkali tampak sepele di awal, kesemutan di ujung jari, rasa baal, atau sensasi aneh yang datang dan pergi. Namun seiring waktu, gangguan ini berkembang menjadi mati rasa permanen, kehilangan keseimbangan, dan kelemahan otot. Pada tahap lanjut, kaki tidak lagi mampu menopang tubuh, berjalan menjadi mustahil. Yang paling mengerikan, kerusakan ini seringkali bersifat permanen. Ketika sel saraf mati dan jalur saraf terputus, tubuh tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya sepenuhnya. Pada titik ini, tidak ada sensasi fly, tidak ada euforia. Yang tersisa hanyalah tubuh yang tak lagi patuh pada keinginan pemiliknya. Kelumpuhan akibat N2O bukanlah kecelakaan mendadak. Ia adalah hasil dari kerusakan berulang yang dinormalisasi, efek jangka panjang dari keputusan yang tampak ringan, tetapi menghancurkan dari dalam. Salah satu pendorong utama meningkatnya penyalahgunaan N2O adalah cara perilaku berisiko ini dinormalisasi di media sosial. Dalam banyak konten digital, gas ini ditampilkan sebagai sesuatu yang seru, ringan, bahkan aman. Potongan video singkat menampilkan tawa, euforia, dan sensasi sesaat, tanpa pernah menunjukkan apa yang terjadi setelah kamera dimatikan. Yang menghilang dari narasi tersebut adalah konsekuensi jangka panjang. Rendahnya literasi kesehatan membuat banyak pengguna gagal memahami bahwa efek yang terasa ringan dan cepat berlalu justru sering menjadi pintu masuk menuju kerusakan permanen. Sensasi sesaat dipersepsikan sebagai hiburan, bukan sebagai sinyal bahaya. Tren ini semakin subur karena akses produk yang mudah dan kontrol distribusi yang lemah, menciptakan ilusi bahwa jika sesuatu mudah didapat, maka ia pasti aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko membentuk generasi muda yang semakin rentan, bukan karena kurang informasi, tetapi karena terlalu sering terpapar normalisasi perilaku impulsif yang dibungkus dalam format hiburan digital. Penyalahgunaan N2O membuka celah besar dalam sistem pengawasan bahan kimia dengan fungsi ganda. Di satu sisi, zat ini memiliki peran penting dan sah dalam dunia medis serta industri, namun di sisi lain, tanpa regulasi tambahan yang spesifik dan adaptif, produk yang sama dapat dengan mudah bergeser fungsi dari alat bantu menjadi ancaman kesehatan. Ketika hukum tertinggal dari realitas sosial dan perkembangan tren digital, ruang abu-abu pun tercipta, memungkinkan praktik penyalahgunaan berkembang tanpa hambatan berarti. Untuk menutup celah tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terstruktur, mulai dari pembatasan usia dalam pembelian produk berbasis N2O, penguatan pengawasan terhadap penjualan daring, kewajiban pencantuman peringatan kesehatan yang jelas pada kemasan, hingga penerapan sistem pelacakan distribusi dari produsen ke konsumen, serta sanksi tegas terhadap penyalahgunaan dan komersialisasi yang melanggar. Namun,
kebijakan tertulis saja tidak cukup. Tanpa kolaborasi nyata antara BPOM, BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, dan platform digital, seluruh upaya pengendalian berisiko berhenti sebagai wacana administratif yang gagal menyentuh akar masalah di lapangan. Pencegahan tidak dapat bergantung pada penegakan hukum semata. Edukasi berbasis sains harus menjadi garis pertahanan utama. Sekolah, kampus, komunitas, dan media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan fakta, bukan sensasi, tentang risiko penyalahgunaan N2O. Industri dan distributor juga memikul tanggung jawab moral. Produk dengan potensi bahaya tidak bisa diperlakukan layaknya komoditas biasa. Pengemasan yang aman, pembatasan distribusi, dan edukasi konsumen bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban. Di tingkat paling dasar, keluarga memiliki peran yang tak tergantikan. Komunikasi terbuka antara orang tua dan anak tentang risiko zat adiktif dan perilaku berbahaya menjadi benteng pertama sebelum pengaruh media digital mengambil alih. Maraknya penyalahgunaan gas N2O menunjukkan bahwa celah regulasi dan rendahnya literasi kesehatan masih menjadi masalah serius. Zat yang dirancang untuk membantu, baik dalam dunia medis maupun pangan, kini disalahartikan sebagai jalan pintas menuju kesenangan instan, tanpa mempertimbangkan harga yang harus dibayar di kemudian hari. Secara ilmiah, penggunaan N2O yang tidak terkendali terbukti dapat merusak sistem saraf, mengganggu fungsi otak, dan meningkatkan risiko gangguan neurologis permanen. Namun bahaya ini kerap tenggelam di balik tawa singkat, video viral, dan validasi digital yang semu. Tanpa intervensi yang tegas dan terkoordinasi, penyalahgunaan N2O berpotensi berkembang menjadi krisis kesehatan baru, sunyi, sistemik, dan memakan korban secara perlahan. Pada akhirnya, menjauhi tren berisiko seperti penyalahgunaan N2O bukan sekadar soal mematuhi hukum. Ia adalah bentuk tanggung jawab terhadap tubuh sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masa depan yang tidak bisa diulang. Karena tidak semua yang viral layak diikuti, dan tidak semua yang terlihat ringan benar-benar aman.